Yesus berfirman bahwa dia tidak dapat melakukan sesuatu dari dirinya sendiri kalau dia tidak melihat Bapa melakukannya, mengerjakannya. Karena apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Anak. Padahal saudara, Tuhan Yesus bisa melakukan sesuatu dari dirinya sendiri kalau dia mau, karena dia punya kehendak bebas, free will. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk menundukkan diri sepenuhnya, taat sepenuhnya pada Bapa, sehingga dia hanya mengerjakan apa yang Bapa kehendaki untuk dia kerjakan. Seharusnya sebagai anak Allah, kita pun mencontoh Tuhan Yesus, saudara. Karena kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Karena kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya di atas kayu salib. Sehingga kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Karena itu Tuhan, saudara, sebagaimana Tuhan Yesus menundukkan diri pada kehendak Bapa, kita pun harus menundukkan diri pada kehendak Tuhan, karena kita adalah milik Dia. Saudara, bagaimana cara praktisnya untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita perlu selalu bertanya pada Tuhan, waktu kita makan, Tuhan, kita makan apa, ini boleh dimakan atau tidak, boleh diminum atau tidak, apa baju yang kita pakai hari ini, kita mau kemana, kita selalu bertanya pada Tuhan. Nah, bukan seperti itu, saudara. Memang pagi hari, ketika kita mau berangkat kerja, sekolah, kita berdoa dulu, mohon tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang hari itu. Saudara, tapi kemudian kita bisa makan, pakai pakaian apa, menggunakan kendaraan apa, dan seterusnya. Itu tidak perlu tiap kali harus bertanya pada Tuhan. Pada prinsipnya, saudara, seluruh isi Alkitab itu bisa diringkas dari dua hukum. Hukum yang pertama, mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segala-galanya. Dan hukum yang kedua, mengasihi sesama kita manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau dalam hidup kita sehari-hari, kita sudah jalankan kedua hukum itu, saudara. Kita sudah melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tapi memang ada kehendak Tuhan yang khusus, yang spesifik bagi kita sendiri, saudara. Yang Tuhan perintahkan bagi kita untuk lakukan. Dan kehendak Tuhan yang khusus ini hanya bisa kita dapatkan kalau kita intim dengan Tuhan. Kita biasa berdoa, memuji menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, direnungkan, dilakukan dalam hidup. Kalau kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka lama-lama Tuhan akan memberikan kehendaknya secara khusus, spesifik kepada kita. Lalu kita mohon kekuatan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan, urapan dari Tuhan untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Dan kalau itu memang kehendak Tuhan, maka itu akan jadi. Saudara, sekali lagi, mari saya ingin mengajak kita semua, mulai sekarang, kita tidak melakukan kehendak kita sendiri, tapi kehendak Tuhan. Dengan cara menundukkan diri kepada Dia, dengan cara melakukan perintah-perintahnya di dalam Alkitab yang diringkas menjadi dua hukum utama. Kasih pada Allah lebih dari apapun juga. Dan kedua, kasih pada sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kita juga punya hubungan akrab dengan Tuhan, sehingga Tuhan bisa memberikan perintah-perintah yang khusus pada kita, yang kalau kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ajari kami, Tuhan, untuk makin akrab dengan Engkau, makin akrab dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, Tuhan, sehingga kami tahu, Tuhan, apa yang harus kami kerjakan dalam hidup ini secara khusus, Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu dibesarkan, diagungkan. Dan dalam hidup kami sehari-hari, Tuhan, terus tuntun kami untuk tidak melanggar kedua hukum utama, mengasihi Engkau lebih dari apapun juga, dan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.